Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Evania Damayanti, NPM 203107009. Di sini saya akan menyampaikan materi mengenai analytical psychology dari Carl Gustav Jung. Saya tidak sendiri karena saya ditemani oleh teman saya, Aziza Pratiwi Dewi Srikandi, dengan NPM 203107005. Di sini akan ada dua pembahasan. Yang pertama mengenai biografi dari Jung, yang kedua mengenai teorinya. Carl Gustav Jung adalah pemuda yang sangat cerdas. Ia lahir pada 26 Juli 1875 di desa Caswil dekat dengan Swiss, tepatnya pinggiran Danau Constance. Jung memiliki ayah bernama Paul Jung yang merupakan pendeta di desa tersebut. Selain seorang pendeta, ayah dari Jung merupakan filologi yang sangat handal. Dari ayahnya lah Jung banyak belajar. Jung menguasai beberapa bahasa, di antaranya bahasa Latin, sastra kuno, dan bahasa Sanskerta yang terdapat dalam kitab suci umat Hindu. Religiositas yang dimiliki oleh Jung akan menimbulkan pemikiran mengenai hal-hal religius dan ilmiah dalam teori-teorinya. Mengenai personality, Jung merupakan pribadi yang suka menyendiri, tidak terlalu fokus pada sekolah, dan tidak terlalu gemar dalam berkompetisi. Jung tidak hanya mempelajari satu cabang ilmu, tetapi banyak cabang ilmu. Di antaranya zoologi, biologi, dan arkeologi. Sampai pada akhirnya dia memilih untuk mempelajari ilmu kedokteran. Untuk memperkaya khazanah keilmuannya, Jung juga mempelajari mengenai gotisisme, filsafat, alkimia, referensi Kristen, dan yang lainnya. Hal yang melatar belakangi tersebut adalah keinginan dari Jung untuk memadukan ilmu humanisme dan ilmu eksakta. Karena menurutnya, dengan menggabungkan dua ilmu tersebut, akan terciptanya ilmu baru yang saling menyatu. Selanjutnya mengenai karir Jung. Karir Jung pertama kali dimulai pada tahun 1900 saat dia menjadi asisten dokter. Jung menyabet gelar dokter dengan disertasinya yang membahas mengenai psike, yang merupakan fondasi dari berbagai gejala psikis. Menurut Jung, saat ia menemui pemuda yang sedang kesurupan, Jung yakin bahwa pada saat pemuda itu kesurupan, terdapat proses dirinya untuk menemukan kepribadian yang lebih lengkap, di mana alam ketidaksadaran pada pemuda tersebut mencoba untuk meraih alam kesadarannya. Selanjutnya, Jung pun menikah dengan seorang wanita yang memiliki ketertarikan pula pada bidang ilmu, yaitu bernama Emma Rauschenbach. Pada tahun 1907, Jung dan Sigmund Freud bertemu melalui tulisan mengenai interpretasi mimpi. Hubungan keduanya akrab layaknya guru dan murid. Namun, Jung tidak selalu berpatokan kepada Freud, dan pada akhirnya, pada tahun 1909 terjadi perdebatan di antara keduanya, yang membuat hubungan mereka merenggang. Selanjutnya, pada tahun 1948, Jung mendirikan institut dengan nama C.G. Jung yang terletak di Zurich. Jung memiliki trauma yang menyakitkan pada Perang Dunia Pertama. Hal inilah yang mendorong ia untuk menciptakan teori-teori kepribadian yang fenomenal. Untuk membuktikan penelitiannya, Jung mendatangi beberapa negara, di antaranya suku primitif yang ada di Amerika serta India. Terdapat sekitar 200 karya yang telah ditulis oleh Jung, baik yang sudah maupun belum dipublikasikan. Di antaranya, Psychiatric of Studies, Psychogenesis and Mental Disease, Symbol of Transformation, Experimental Resources, Freud and Psychoanalysis, Two Essays on Analytical Psychology, Psychological Types, and the Structure and Dynamics of the Psyche, dan masih banyak lagi.
Kali ini saya akan menjelaskan tentang teori dari Jung. Apa sih teori Jung itu? Nah, pandangan psikologi Jung sedikit berbeda dengan Freud. Menurut Jung, itu teori kepribadian tidak hanya dipengaruhi oleh ras dan suku saja, tapi kaitannya juga dengan hukum sebab akibat. Namun juga dipengaruhi oleh elemen-elemen teologi. Nah, elemen ini berhubungan dengan tujuan dan aspirasi masing-masing pribadi. Entah itu kaitannya dengan masa lalu yang nyata maupun kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi di masa mendatang. Lalu apa aja sih teori dari Jung itu? Ada kesadaran dan ego, ada ketidaksadaran pribadi, kompleks-kompleks, ketidaksadaran kolektif, persona, anima dan animus, dan terakhir ada konsep bayang-bayang. Nah, yang pertama itu ada kesadaran dan ego. Menurut Jung, ego adalah jiwa sadar yang di dalamnya terdapat pikiran, ingatan, persepsi, perasaan yang sadar. Nah, elemen inilah yang selanjutnya melahirkan identitas seseorang dan sekaligus kontinuitas aktivitas seseorang. Ego dalam segi keilmuan psikologi Jung berada pada level kesadaran. Nah, yang kedua ada ketidaksadaran pribadi. Area yang berdekatan dengan ego adalah ketidaksadaran pribadi. Ketidaksadaran pribadi ini muncul dari adanya sesuatu yang tidak disadari, namun sebenarnya pernah terjadi. Pengalaman tersebut adalah pengalaman yang dulunya diabaikan, ditekan, terus direpresikan sehingga berada pada level yang lemah untuk disadari. Lalu yang ketiga ada kompleks-kompleks. Apa itu kompleks-kompleks? Ini adalah istilah yang mewakili sesuatu yang terorganisir yang berupa pikiran-pikiran, perasaan-perasaan, sekaligus ingatan yang ada di dalam ketidaksadaran masing-masing individu. Ada semacam magnet yang menjadi pusat bagaimana nantinya beberapa pengalaman bisa terarah atau tertuju padanya. Selanjutnya ada ketidaksadaran kolektif. Nah, ketidaksadaran kolektif ini adalah tumpukan bekas ingatan yang tersimpan secara turun-temurun dari satu masa ke masa yang lain. Di dalamnya tidak hanya terkandung sejarah dari manusia saja, namun juga sejarah pramanusia dan nenek moyang terdahulu yang berupa binatang. Selanjutnya itu ada persona. Persona ini bisa dikatakan merupakan topeng yang semestinya dipakai oleh seorang pribadi. Topeng ini berkaitan dengan tradisi, kebiasaan, dan budaya yang ada dan dialami dalam masyarakat. Persona adalah sesuatu yang diharapkan ada pada diri pribadi oleh orang lain atau masyarakat tertentu, meski hakikatnya mungkin saja sangat berbeda dengan kepribadiannya yang sesungguhnya. Persona ini bisa dikatakan adalah cara seseorang meletakkan dirinya dalam sebuah masyarakat dengan mengikuti bagaimana tradisi dan budaya yang ada dalam masyarakat tersebut. Singkatnya, persona ini adalah kepribadian publik. Nah, selanjutnya ada anima dan animus. Pada dasarnya, setiap manusia, baik laki-laki maupun perempuan, memiliki sifat yang berkolaborasi dalam dirinya. Menurut Jung, wanita maupun laki-laki adalah pribadi yang biseksual, yang di dalamnya keduanya terdapat sifat feminim untuk pria yang disebut dengan anima, dan sifat maskulin pada wanita yang disebut dengan animus. Nah, ini dikarenakan antara keduanya, laki-laki dan perempuan itu telah lama hidup bersama. Jung mengaitkan hal ini dengan adanya arketipe tertentu yang melekat pada diri wanita maupun pria. Nah, yang terakhir, ada konsep bayang-bayang atau shadow dari Carl Gustav Jung. Ini berkaitan dengan insting-insting binatang yang melekat pada manusia. Selama proses evolusi yang dijalaninya, insting tersebut bisa berupa dosa asal yang jika dihubungkan dengan sesuatu yang negatif yang ada di luar, maka ini dihubungkan dengan musuh dan iblis. Bagian inilah yang sering kali memberikan perasaan yang tidak menyenangkan, di mana dengan perasaan tersebut seseorang patut dihina karena tidak sesuai dengan hal positif yang berlaku dalam masyarakat. Hal ini bisa ditekan dengan menerapkan persona pada diri pribadi, maupun dengan cara merepresikannya dalam ketidaksadaran. Jika diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari, shadow ini berarti bisikan jahat dalam diri. Istilah di atas identik dengan pemikiran dari Jung.